Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya semua? Insya Allah senantiasa selalu sehat dan berbahagia dong. Senang sekali kita bisa silaturahmi sehat dan saling berbagi inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih energik, dan lebih positif. Amin. Nah, hari ini kita mau bahas satu topik yang penting banget. Karena kalau kita paham rahasia ini dan menerapkannya, maka hasil program kita pasti keren banget. Nah, apa sih rahasianya? Nah, teman-teman, rahasianya adalah mengkonsumsi air putih. Nah, lo, air putih bisa bantu nurunin berat badan. Yang bener. Ya udah deh, langsung kita kupas aja yuk. Yang pertama, kita bahas dulu ya peran penting air putih untuk tubuh. Nah, teman-teman, sekitar 80% tubuh manusia terdiri dari air. Otak dan darah adalah dua organ penting yang memiliki kadar air di atas 80%. Otak memiliki komponen air sebanyak 90%, sementara darah memiliki komponen air 95%. Sedikitnya secara normal kita butuh 2 liter sehari atau 8 gelas sehari. Bagi perokok, jumlah tersebut harus ditambah setengahnya. Air tersebut diperlukan untuk mengganti cairan yang keluar dari tubuh melalui air seni, keringat, pernafasan, dan sekresi atau pembuangan. Para dokter juga menyarankan agar mengkonsumsi air putih 8-10 gelas setiap hari agar metabolisme tubuh berjalan baik dan normal. Lalu bagaimana jika tubuh kekurangan cairan atau air putih? Teman-teman, ternyata salah satu efek paling berbahaya apabila tubuh kekurangan cairan adalah resiko pengentalan darah. Jika mengkonsumsi air putih kurang dari 8 gelas, efeknya secara keseluruhan memang tidak terasa. Tapi sebagai konsekuensi, tubuh akan menyeimbangkan diri dengan jalan mengambil sumber dari komponen tubuh lainnya, di antaranya dari darah. Kekurangan air bagi darah amat berbahaya bagi tubuh, sebab darah akan menjadi kental. Akibatnya, perjalanan darah sebagai alat transportasi oksigen dan zat-zat makanan pun bisa terganggu. Darah yang kental tersebut juga akan melewati ginjal yang berfungsi sebagai filter atau alat untuk menyaring racun dari darah. Ginjal memiliki saringan yang sangat halus, sehingga kalau harus penyaring darah yang kental, maka ginjal harus bekerja ekstra keras. Bukan tidak mungkin loh, ginjal juga akan menjadi rusak dan bisa saja kelak akan mengalami cuci darah atau dalam bahasa medis biasa disebut hemodialisis. Lalu bagaimana dengan otak? Perjalanan darah yang kental tersebut juga akan terhambat saat melewati otak. Padahal, sel-sel otak adalah sel yang paling boros mengkonsumsi makanan dan oksigen yang dibawa oleh darah. Sehingga fungsi sel-sel otak tidak akan berjalan optimal dan bahkan bisa cepat mati. Kondisi tersebut akan semakin memicu timbulnya stroke. Wow, teman-teman, ternyata kekurangan air bisa memicu timbulnya stroke loh, bahaya banget. Terus gimana nih tandanya atau ciri-ciri kalau tubuh kita kekurangan cairan? Ciri yang pertama bahwa tubuh kita kekurangan cairan adalah kulit yang kering. Kulit yang kering bisa menjadi tanda awal bahwa tubuh kekurangan air. Tanda ini juga dapat mengindikasikan adanya masalah kesehatan yang lebih parah. Kurangnya asupan air berarti produksi keringat akan berkurang, sehingga menyebabkan tubuh tidak mampu membersihkan sisa kotoran dan akumulasi minyak sepanjang hari. Yang kedua, mulut kering. Apabila kita mengalami mulut terasa lengket dan tidak enak, itu menandakan bahwa tubuh sedang butuh cairan. Dalam kondisi ini disarankan untuk mengkonsumsi air putih dibandingkan minuman manis ya teman-teman. Minum air putih lebih baik karena dapat melubrikasi selaput lendir pada mulut dan tenggorokan yang nantinya akan menjaga kelembaban lewat ludah. Yang ketiga, sakit kepala. Sakit kepala merupakan salah satu tanda yang paling mudah untuk dirasakan ketika tubuh kekurangan cairan. Sakit kepala saat kekurangan air bisa muncul disebabkan karena kurangnya cairan di otak dan menyusutnya jumlah plasma darah. Kondisi ini membuat otak menyusut untuk mengkompensasi kekurangan cairan dan tarikan antara otak yang mengecil dengan tengkorak sehingga akan menimbulkan rasa nyeri di kepala. Ciri yang keempat yaitu produksi urin sedikit.
Tanda bahwa tubuh kekurangan cairan yang keempat yaitu produksi urin menjadi lebih sedikit. Cairan tubuh manusia akan dipertahankan dalam jumlah yang stabil. Zat-zat yang sudah tidak diperlukan dalam tubuh akan dibuang bersama dengan urin. Namun ketika jumlah asupan cairan dalam tubuh tidak mencukupi, maka cairan yang akan dikeluarkan pun tidak akan banyak. Ciri yang kelima, warna urin berubah. Selain jumlah urin yang berkurang, kekurangan cairan juga akan mempengaruhi warna urin yang menjadi lebih pekat. Warna urin pada kondisi normal adalah kuning jernih, tapi jika tubuh kita kekurangan air, maka warna urin akan berubah menjadi coklat tua. Ciri yang keenam adalah konstipasi dan gangguan pencernaan. Air membantu melubrikasi sistem pencernaan agar selalu bersih dan gerak usus selalu baik guna mencegah konstipasi. Kekurangan cairan berlebih akibat diare atau muntah dapat mengeraskan kotoran dan menyebabkan konstipasi. Selain itu, kehilangan cairan tubuh dalam jumlah banyak juga dapat menyebabkan rasa nyeri di ulu hati dan gangguan pencernaan lain. Ciri yang ketujuh, pingsan. Wow, pingsan merupakan tanda paling kritis yang ditunjukkan oleh tubuh kalau kita kekurangan cairan. Dehidrasi yang ekstrim bisa memicu peningkatan suhu tubuh dan rasa pusing. Kehilangan kesadaran atau pingsan merupakan hasil dari perpaduan berbagai faktor akibat dehidrasi yang terjadi pada tubuh, seperti rendahnya tekanan darah, pusing, dan lain sebagainya. Terus gimana sih cara menghitung kebutuhan air putih kita? Ini adalah tips mudah menghitung kebutuhan cairan tubuh. Teman-teman bisa menggunakan rumus mudah ini, yaitu berat badan kita dikali 50 mili. Misalnya berat badan kita adalah 60 kg, maka kebutuhan air putihnya adalah 60 kg dikali 50 mili, yaitu hasilnya 3000 ml sama dengan 3 liter. Jadi kebutuhan air untuk orang yang beratnya 60 kilo adalah 3 liter. Gampang kan? Terus gimana nih coach tips supaya saya bisa memenuhi kebutuhan air putih saya? Nah, ini ada caranya ya. Teman-teman bisa lihat gambar ini nih. Misal nih target minum kita adalah 3 liter. Maka kita bisa siapkan dulu air minum hingga berjumlah 3 liter seperti gambar berikut. Misalnya kita gunakan 2 botol air mineral, masing-masing ukurannya 1,5 liter. Terus kita bikin nih garis-garis seperti di gambar ini. Kita tentukan garis batasnya. Misalnya jam 7 pagi kita harus sudah habis 300 mili. Jam 9 pagi kita harus sudah habis 400 mili lagi. Jam 11 siang harus tambah lagi 400 mili. Jam 1 siang habis lagi 400 mili. Lanjutkan lagi untuk botol kedua ya. Nah, teman-teman, apabila di hari awal-awal teman-teman sedang berlatih minum air putih lebih banyak dan ternyata belum berhasil untuk menghabiskannya, nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga berlatih. Kita berlatih pembiasaan, kita nikmati prosesnya. Tapi bukan berarti terus kita jadi pasrah bahwa kita nggak bisa banyak minum air putih. Tetap harus dilatih sampai bisa. Nah, gimana? Sudah siap berlatih konsisten minum air putih sesuai kebutuhan? Pastinya dong, oke? Oke, semoga materi hari ini bisa menambah semangat sobat sehat semuanya dalam melakukan program. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Mari sukses bersama SBL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.